Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen bahas sebuah mouse budget ya. Dan mouse ini budgetnya itu cuma di 350.000. Dan menurut gue mouse ini cukup menarik, terutama buat kalian yang budget buat beli mouse-nya itu di sekitar 350 ribuan atau 400 ribu ke bawahan. Dan kalian tidak bisa mending beli mouse yang nambah 100-200 ribu lagi. Karena gue yakin tidak semua orang bisa nambah budget mouse-nya mereka, mau sedikit atau sebesar apapun itu nambahnya gitu ya. Jadi ini harusnya cocok buat kalian untuk itu. Dan mouse ini namanya adalah Rexus Riva RX 120. Ini bukan masuk ke lineup Rexus Daxa karena mouse ini memang mouse yang budget. Karena Daxa itu kan identik sama mouse-mouse yang fiturnya lebih banyak, sensornya lebih high-end segala macam, harganya pun juga lebih tinggi ya daripada yang lineup yang bukan Daxa ini. Jadi cukup make sense dan langsung aja gue bahas kira-kira gimana si Rexus Riva RX 120 ini. Oke, jadi kurang lebih secara desain dia kayak gini, simple banget, warna putih, di bagian tengahnya ada logo robot Rexusnya. Terus dia juga yang gue suka dari si desain mouse ini itu adalah di bagian bawahnya. Dia tuh semi transparan, warna abu-abu, ada bolong-bolongnya juga. Kenapa bolong-bolong? Karena memang mouse ini ditujuin buat mouse yang ringan, dia tuh beratnya cuma 46 gram, bahkan lebih ringan daripada Aria V2 yang kemarin sempat gue bahas, yang dimana secara shape pun dia sama mengusung shape telur. Dan ya kalian bisa lihat dia ini mengusung shape telur kurang lebih sama kayak G102, G304, Razer Orochi, Aria V2, yang dimana shape telur ini memang salah satu shape mouse yang cukup ikonik karena udah dipakai dari zaman dulu sampai sekarang. Orang banyak yang udah pakai, orang banyak yang mudah adaptasi juga di mouse ini, termasuk gue pas sebelumnya pindah dari mouse gue yang sebelumnya, bahkan dari G Pro Wireless dari Superlight ke sini itu gue bahkan nggak adaptasi sama sekali gitu, karena memang adaptasinya semudah itu di mouse dengan shape telur kayak gini. Jadi untuk rekomendasi hand size dan grip stylenya kurang lebih kayak gini, kan bisa baca sendiri ya untuk rekomendasi hand size dan juga grip stylenya. Dan dia tuh secara dimensi bisa dibilang mouse yang cukup medium to small hand size, yang dimana dia sebagai referensi dia punya dimensi yang lumayan mirip-mirip sama Lamzumaya, Viper Mini, terus Aria XD7 udah pasti, sama Orochi juga. Jadi kurang lebih secara dimensi, lebar, dan juga panjangnya itu memang ukuran yang mouse-mouse seperti tadi yang udah gue sebutin. Jadi silakan cocokin aja sama tangan kalian kira-kira muat atau enggak. Lanjut buat switch-nya, di sini mereka pakai switch Huano, yang dimana mereka nggak sebutin pakai Huano apa, tapi di sini mereka pakai Huano yang totalnya 80 juta klik secara penggunaan. Dan balik lagi seperti di review gue yang sebelumnya, angka 80 juta klik dan klaim-klaiman ini bisa dibilang nggak berarti apa-apa menurut gue, karena faktor yang lebih menentukan itu biasanya adalah hoki-hokian dan juga penggunaan kalian juga seperti apa. Kayak gitu. Dan ini berlaku nggak cuma di mouse murah doang, tapi di mouse yang harganya mahal pun itu juga sama kayak gitu. Secara feel menurut gue dia ini cukup enteng dan tactile-nya cukup bagus menurut gue. Terus untuk post travel sendiri, minimal di unit gue nggak berasa ada post travelnya. Jadi pas ketika dipencet ya dia langsung berasa masuk ke switch-nya gitu. Jadi gue nggak ada komplain soal post travel. Cuma baik lagi gue nggak tahu di unit yang lain kayak gimana. Minimal di unit gue ini fine-fine aja. Dan selain itu dia di bagian body dari kliknya itu ada wobbly yang dimana gue temukan dia bisa geser secara horizontal. Cuman secara vertikal, vertikal itu gimana? Vertikal itu pas kita mencet si kliknya ini. Nah ini kan gerakannya dari atas ke bawah ya. Dan kalau misalkan gue pencet dari atas ke bawah sih, ini nggak berasa ada wobble-nya gitu ya. Dan baik lagi ini gue pemakaian yang normal ya. Pemakaian yang normal itu maksudnya adalah ya gue cuma mencet gini doang gitu. Nah itu gue nggak berasa ada wobble, kecuali kalau kalian sengaja ngeklik terus habis itu kalian geser-geserin, nah itu pasti berasa kan. Cuman ini baik lagi kalau pemakaian normal, gue merasa gue nggak ada masalah sama sekali. Cuma baik lagi beda orang bisa beda tahap toleransinya kayak gimana. Dan baik lagi ini adanya di unit gue nggak tahu di unit yang lain kayak gimana. Jadi overall untuk switch-nya sendiri gue nggak ada komplain ya. Dan baik lagi selama penggunaannya fine-fine aja sih kalau dari gue nggak ada masalah. Cuma baik lagi beda orang beda toleransi. Lalu untuk encodernya mereka juga nggak sebutin mereka pakai encoder apa, cuman yang jelas secara encoder di sini dari segi resistance dan juga tactility-nya masih berasa menurut gue, tapi dia resistance-nya lumayan lembut menurut gue. Tapi nggak selembut banget kayak model O, yang dimana kalau model O menurut gue zaman dulu tuh dia lumayan ngelos ya, tapi ini nggak. Ini masih berasa banget tactility-nya, cuman dia lebih soft aja daripada mouse-mouse yang sebelumnya pernah gue review. Terus untuk paket pembeliannya lumayan simple, dia cuma dapat mouse-nya sama kabel plus buku manual dan segala macamnya, plus dongle-nya itu bisa kita simpan di bagian bawah dari si
mouse-nya in case kalau kita mau traveling atau segala macam, atau mau nyimpen doang si mouse-nya, itu bisa ke dalam si mouse-nya ini. Dan secara paket pembelian gue nggak ada komplain, dia nggak dapet extra fit, dapet stiker bla 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 atau grip tab, karena gue cukup wajar ini mouse budget juga sih, jadi ya gue nggak ada masalah sama itu. Buat mouse fitnya sendiri dia pakai material PTFE yang menurut gue lumayan tebel untuk mouse seharga 300 ribuan. Jujur aja gue memang udah lumayan jarang pegang mouse harga 300 ribuan, tapi terakhir yang gue pegang itu dia mousefitnya tipis banget. Tapi gue sangat bersyukur bahwa di sini dikasih mousefit PTFE yang pinggirannya pun juga udah rounded, tapi dikasih yang materialnya lumayan tebel daripada yang gue temuin di dulu-dulu. Ini masih tergolong tidak setebal seperti Maya X yang kemarin gue review ya, tapi perbandingan harganya jauh banget. Tapi di sini nggak sampai yang dia rata atau kasar gitu sih menurut gue. Lanjut buat sensornya, di sini mereka pakai sensor Pixar 3311 yang dimana gue lihat sekarang mouse-mouse budget 300 ribuan udah pada pakai sensor 3311 ini. Dan ini udah bukan eranya 3325 lagi, dan gue sangat bersyukur akan hal itu gitu ya. Yang dimana di atas kertas sensor 3311 ini lumayan ngingetin gue secara penamaan sama dan juga spek itu sama sensor Pixar 3310 yang dulu banyak dipakai di mouse-mouse Zowie zaman dulu, yang dimana mouse Zowie sebagai background itu dulu sering dipakai sama pro player di scene-nya CS sampai CSGO kayak gitu. Jadi sebagai referensi aja, ini mana si 3310 ini dia pakai dia punya maksimum akselerasi di 30G dan tracking speed-nya di 130 inch per detik. Yang dimana ya bisa dibilang gue asumsikan si 3311 ini adalah versi upgrade yang secara tracking speed jauh lebih banyak upgrade-nya. Dan bisa gue asumsikan juga dengan spek sekenceng ini, itu secara tracking speed, secara secara kecepatan, ngebaca gerakan yang cepat segala macam, ini harusnya udah bisa dan gak ada masalah sama sekali. Karena 300 inch per detik itu kenceng banget, gue nggak yakin ada orang yang bisa gerakin secepat itu ya pakai tangannya mereka sendiri gitu. Cuman di sini gue sempat denger isu yang dimana katanya si 3311 ini bisa spin out di mousepad yang spesifik banget, yaitu di mousepad yang bermaterial yang bermaterial campuran antara nilon dan juga spandex, yaitu di Lamzu Energon Pro. Dan ini gue sempat nonton di videonya Drift ya, ini sebagai referensi gue dapat dari dia, karena gue kebetulan nggak punya mousepadnya, jadi gue nggak bisa nyobain sendiri. Katanya sih di situ spin out. Nah karena di sini gue nggak bisa nyobain karena gue nggak punya mousepadnya, di sini gue udah nyobain di beberapa mouse gue yang bisa menghasilkan lift of distance yang rendah banget di mouse-mouse tertentu gitu ya. Dan di sini gue udah nyobain di Razer Strider, Zowie GTFX, di mousepad Cordura, bahkan gue nyoba di mousepad biasa yang bahannya cloth, Zowie GSR, dan Desmet biasa pun juga gue cobain. Di gue sih nggak ada masalah spin out sama sekali ketika gue coba buat main game. Nah kayak yang tadi gue bilang, gue belum nyobain juga kira-kira kayak gimana kombinasi 3311 sama material nilon plus spandex tadi gitu ya. Cuman asumsi liar gue bisa jadi salah. Kemungkinan sih kalau dari kepala gue kayaknya ini faktor lift of distance sih mungkin ya. Cuman balik lagi gue bisa salah, dan gue mungkin akan bahas sedikit soal lift of distance. Nah jadi ini berlaku juga buat semua mouse, nggak cuman di mouse yang sensornya 3311 doang. Nah jadi yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya lift of distance itu nggak cuman dari sensor mouse yang kita pakai doang, tapi surface di mana mouse itu diletakkan atau mousepad apa yang kita pakai itu juga bakalan berpengaruh sama lift of distance. Kenapa gue tahu ini? Karena kebetulan gue koleksi mouse. Gue juga punya banyak mouse dengan surface yang beda-beda di rumah karena gue koleksi juga, dan ya gue menemukan hal ini juga ketika gue research dan nyobain sana sini. Jadi gue menemukan hal ini juga. Contohnya di mousepad yang materialnya hybrid atau ada campuran plastiknya atau material yang mirip sama plastik. Contohnya kayak Razer Strider atau Zowie GTFX atau kayak Aorus AMP 500 kalau nggak salah. Terus juga bahkan Cordura itu bisa bikin si mouse-nya itu rasanya lift of distance-nya itu lebih rendah. Dan sebaliknya untuk material cloth atau kain itu biasanya kayak Desmet juga termasuk, itu biasanya bikin lift of distance-nya lebih tinggi. Sebenarnya bukan lebih tinggi sih, tapi lebih normal lah gitu. Dan makanya ketika gue pakai mousepad yang materialnya hybrid, itu biasanya di mouse gue setting lift of distance-nya itu lebih tinggi. Itu di 2 mili biasanya gue set. Biar nggak terlalu kerendahan, dan itu gue gantinya di mouse yang bisa diganti lift of distance-nya. Karena ada mouse di luar sana yang lift of distance-nya nggak bisa diganti. Dan menurut gue hal ini juga termasuk preferensi, karena di satu sisi, lift of distance yang kelihatannya lebih rendah itu bisa dibilang logikanya ya lebih baik, karena pas kita angkat mouse terus kita turunin, koreksi M-nya jadi jauh lebih sedikit daripada yang lift of distance-nya lebih tinggi, bener kan? Tapi
kenyataannya setelah gue cobain ya banyak banget mouse dan juga mousepad untuk ngecek si level distance-nya, itu memang nggak semua yang sangat rendah pun level distance-nya pun juga enak gitu. Dan karena ya kita itu nggak selalu napakin mouse itu selalu presisi dari atas ke bawah, kadang bisa angle-nya miring dikit, kadang ke kanan dikit, kadang dari depan dari depan ke belakang dulu atau sebaliknya dan segala macam. Itu jadi harus kaku banget, dia nempel banget sama mouse-nya baru benar-benar kebaca, dan minimal buat gue itu nggak enak gitu. Cuma baik lagi, makanya menurut gue ini masalah preferensi juga, dan baik lagi tergantung juga sama kombinasi mouse dan juga si mousepadnya. Dan baik lagi asumsi gue tadi ini bisa jadi karena lift of distance saya, cuma karena gue belum nyobain langsung si Energon Pro yang pakai spandex sama nilon ini, jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa soal itu ya. Ya ini asumsi liar gue aja lah. Kalau misalkan bener ya mungkin karena lift of distance, kalau nggak ya mungkin karena memang kapabilitas dari si sensornya. Dan baik lagi secara sensor sih overall gue pakai ini buat main game di mousepad yang udah gue cobain tadi. Overall gue main ini di Marvel Rivals sih nggak masalah ya. Marvel Rivals tuh menurut gue salah satu game FPS yang movementnya lumayan brutal ya, geser-geser mulu. Sebenarnya tergantung sama hero yang kalian pakai. Cuma menurut gue di game yang gue mainin dan mousepad yang gue pakai, gue nggak ada kendala sama sekali dan sensornya oke-oke aja sih menurut gue. Dan gue jujur nggak expect di 300 ribuan sensornya kayak gini, karena dulu di 3325 itu gue nggak bisa pakai tuh jujur aja buat main game yang lumayan serius, tapi di sini masih bisa. Oh ya, dan buat softwarenya lumayan basic, baik lagi kayak software mouse pada umumnya, bisa ganti button, bisa ganti DPI, bisa ganti polling rate segala macam, bahkan lampu-lampunya juga bisa diganti. Makro juga bisa, ya fungsi fitur dari software mouse-nya udah cukup basic menurut gue. Yang terakhir buat kesimpulannya, Rexus Riva RX 120 ini menurut gue salah satu opsi yang cukup menarik di range harga 300 ribuan. Ngebawa siap telur dengan berat yang bisa dibilang ringan di 46 gram, dan koneksinya bisa Bluetooth juga, jadi bisa kalian bawa pergi kalau kalian lagi nggak main game, kalian nggak perlu bawa dongle kemana-mana terus gitu ya. Dan selain itu dari segi sensornya gue juga lumayan surprise, karena kayaknya ini pertama kalinya deh gue nyobain 3311 gitu ya buat main game bener-bener gitu. Karena dulu di zaman sebelum 3311 ini, di 3325 dulu gue lumayan struggle buat main game FPS di situ, tapi ternyata di sini sudah tidak masalah guys. Ini udah cukup oke buat main game FPS kalau kalian memang pengen main game FPS di mouse budget 300 ribuan kayak gini. Dan input gue soal mouse ini paling dari sisi pemakaian sebenarnya nggak ada gitu ya. Paling kalau misalnya kalian nanya mungkin wobble yang tadi. Cuman untuk masalah wobble tadi, kayak yang tadi gue bilang, kalau pemakaiannya normal, kalian cuma mencet vertikal doang atas bawah, itu sih gue pribadi nggak merasa terganggu dengan wobble-nya. Karena wobble-nya menurut gue cuma bisa berasa kalau kalian bener-bener geser kanan kiri doang, yang kalau kalian pakai klik pun harusnya nggak geser ke kanan kiri nggak sih, harusnya mencet biasa atas ke bawah gitu gerakannya ya. Jadi gue nggak bisa anggap ini sebagai input atau komplain. Cuma kalau misalkan memang dibikin build-nya lebih bagus lagi, gue bakal lebih appreciate. Dan selain itu untuk sensor, balik lagi gue nggak bisa nyobain Energon Pro karena gue nggak punya juga. Mungkin ya next time gue bakal beli apa gimana, kita lihat aja nanti. Cuman dari segi yang udah gue tes, dari mousepad yang gue punya semuanya, ini no issue sama sekali sih. Jadi ya gue nggak bisa komentar apa-apa ya. Baik lagi yang tadi itu cuma asumsi ya soal lift of distance, gue bisa jadi salah. Kalau misalkan gue udah nyoba langsung, mungkin akan gue konfirmasi lagi mungkin di Discord gue atau di mana, atau bahkan di komen di bawah juga bisa. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Rexus Riva RX 120. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, join komunitas kami juga di Discord. Semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Kerang Kita Sampai jumpa di video berikutnya.